الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أحمده سبحانه حمد عبد مقر بنعمته ومعترف بذنبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحجته على خلقه ورحمته المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kegelapan dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan adanya gelap dan cahaya. Gelap dan cahaya bukan hanya gelap dan cahaya yang kita dapati dengan panca indera kita, namun gelap dan cahaya juga secara makna Allah jadikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai cahaya dan menjadikan kesyirikan sebagai kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebid'ahan sebagai kegelapan dan menjadikan sunnah sebagai cahaya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebagai cahaya dan Allah akan menjadikan kebodohan sebagai kegelapan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan sebagai cahaya dan menjadikan kemaksiatan sebagai kegelapan. Kalau kita perhatikan di sekitar kita sekarang dan di zaman kita sekarang, maka kita dapati begitu banyak kegelapan yang ada di sekitar kita. Mulai dari kegelapan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang datang begitu banyak dan hampir tidak bisa kita pergi darinya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya kondisi kita begitu bahaya, dia dalam kondisi yang begitu menakutkan, karena kegelapan itu ada di sekitar kita dan hampir kegelapan itu datang menimpa kita dan menyergap kita, maka kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita mendapat cahaya dan terbebas dari kegelapan. Bagaikan seseorang yang berada di kegelapan yang gelap gulita, maka ia akan berusaha semaksimal yang dia mampu untuk mendapatkan cahaya dan keluar dari kegelapan tersebut. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara cara agar kita mampu mendapatkan cahaya dan lepas dari kegelapan yang pertama adalah hendaklah kita betul-betul mencari sebagai wali-wali Allah. Kita menjadikan Allah sebagai wali kita dengan cara mentauhidkannya, mencintainya dan taat serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Yang kedua, dari jalan yang dapat kita tempuh agar kita mendapatkan cahaya dan terbebas dari kegelapan adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim." Agar dia Muhammad agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin dari Tuhan mereka. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka kita perhatikan orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan cahaya sunnah, dia akan mendapatkan cahaya Islam, dia akan mendapatkan cahaya tauhid. Sebaliknya, orang yang makin jauh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mudah terjatuh dalam dosa dan maksiat. Dia akan jauh dari ilmu dan jatuh dalam kebodohan. Bahkan na'udzubillah, dia terjatuh dalam keraguan dan kesyirikan. Dan yang ketiga, perkara yang dapat kita usahakan agar kita mendapatkan cahaya dan terbebas dari kegelapan adalah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi." Al-Qur'an yang mana tidak pernah datang menempatinya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Dan Al-Qur'an itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang begitu jelas, memberi petunjuk dengannya. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengannya bagi orang-orang yang mengikuti keriduannya dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka bersemangatlah dengan Al-Quran, baca, pahami dan amalkan maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan cahaya untuk kita dan bebaskan kita dari gelapnya kebodohan, maksiat, keraguan dan kesyirikan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ketahui bahwasannya cahaya itu harus kita perjuangkan dengan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadi wali penolong bagi kita dengan cara mencintainya, mentauhidkannya, taat serta bertakwa kepadanya. Demikian juga kita harus berjuang untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW agar Allah berikan kepada kita cahaya dan dijauhkan dari kegelapan. Demikian juga bahwasanya cahaya itu ada pada Al-Quran, maka hendaklah kita mempelajarinya, membacanya dan mengamalkannya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun ada perkara yang lain yang juga harus kita perhatikan agar cahaya itu betul-betul ada pada dalam diri kita, betul-betul kita mudah untuk mendapatkannya. Ada 3 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya cahaya yang kita cari itu adalah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan dia memiliki cahaya yang dengan cahaya itu dia mampu berjalan di tengah manusia, apakah hal itu sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dia tidak mampu untuk keluar dari kegelapan tersebut?
Setelah kita mengetahui bahwasannya cahaya adalah nikmat yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, maka kita harus mengamalkan dua hal. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Nikmat cahaya, nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bertauhid. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mengenal sunnah. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Itu semua nikmat yang agung yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Hanya hamba-hamba pilihan yang Allah berikan. Maka kita harus memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat itu terus bersama kita. Dan yang kedua, kita harus berusaha menggunakan nikmat tersebut. Jangan sampai nikmat tersebut kita gunakan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala segera cabut nikmat tersebut. Yang kedua, dari perkara penting yang harus kita pahami agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita cahaya dan dijauhkan dari kegelapan. Anta'lam anna hadan nur la yakunu illa minallah. Yang harus kita pahami bahwasanya cahaya ini tidak akan kita dapatkan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan cahaya walaupun kita orang kaya, walaupun kita memiliki harta, walaupun kita memiliki jabatan, walaupun kita memiliki dunia dan seisinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kita cahaya itu, maka kita tetap dalam kegelapan, kita tetap dalam kebodohan, dan kita tetap dalam musibah yang begitu besar, yang mana kita akan terancam sengsara di dunia dan di akhirat. Maka setelah kita mengetahui bahwasannya cahaya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memohon dan meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan cahaya untuk kita dan jauhkan kita dari segala macam kegelapan. Dan yang ketiga, hendaklah kita mengetahui bahwasannya begitu banyak musuh-musuh yang berniat untuk mematikan cahaya yang ada pada diri kita. Begitu banyak musuh-musuh yang berusaha tanpa henti, pagi, siang, malam. Dia berjuang untuk mematikan cahaya itu dari kita. Mereka ingin kita hilang cahayanya dan kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka betul-betul ingin untuk memadamkan cahaya itu dengan mulut-mulut mereka, namun Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Kalau kita ketahui bahwasanya begitu banyak manusia, begitu banyak musuh-musuh kita yang ingin kita lepas dari cahaya dan ingin kita tetap dalam kegelapan, maka hendaklah kita betul-betul waspada. Kita hidup di tengah berbagai macam godaan yang datang di tengah-tengah kita. Tidak untuk orang-orang muda, bahkan untuk orang yang sudah sepuh sekalipun, bahkan ada di genggaman tangan kita. Bahaya itu masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kamar-kamar kita, baik dari segi hal-hal maksiat, baik dari kebid'ahannya, bahkan kekufurannya. Maka hendaklah kita betul-betul waspada, betul-betul waspada, karena nikmat cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat yang begitu besar, dan tidak semua hamba Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang harus kita pahami yang terakhir, bahwasanya kita akan tetap mulia. Kita akan tetap mulia kalau kita menjadi orang-orang yang betul keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau merasa hina, jangan juga engkau merasa sedih, sedangkan engkau itu lebih tinggi daripada mereka selagi engkau itu beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita akan tetap tinggi dan mulia kalau kita beriman. Betullah apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab. Beliau mengatakan, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam wa man ibtagha al-izzata bi ghairi al-Islam adallahu Allah.
kami adalah kaum yang mulia karena Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan hinakan dia. Nabi SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu tinggi, tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.